Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu untuk kebaikan-Mu yang telah mengizinkan kami beribadah dan berkumpul bersama-sama di gereja ini dalam ibadah ikat janji kedua hamba-Mu, Jethro Lasro Simamora dengan Putri Ronauli Boru Simbolon. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini sungguh-sungguh melandasi komitmen kedua hamba-Mu ini sebagai awal bagi mereka untuk menghantarkan ke pernikahan kudus dan kelak menjalani rumah tangga dan keluarga yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bukalah hati kami, tuntunlah kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Amin. Horas madihita sude. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah dalam ibadah ikat janji Jethro dan Putri hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14 demikian dikatakan. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alai digijang ni saluhut nai imaha holongon ni rohai ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Horas Jethro tiuk mikia sesudah mebege. Horas inang. Horas tegang dope ho? Mungkin. Tegang dope? Ngamor rube inang. Ngamor rube. Dang dia dope dung rumah tangga homse. Horas Putri. Horas inang. Masih tegang? Enggak tegang nang. Masih bingung? Enggak nang. Ya. Horas amang inang nasi sidik kalang. Horas amang si bolon. Horas. Jadi ya dorong pengalamanku isa dahuri ya. Masa pamasuk-masukan. Mulu pamasuk-masukan biasanya ada ngau padita do. Kesempatan matung iba mamereng na masa irweson. Isima kesempatan niba mamutin. Jadi akulah kamu tong boy mamutik kami. Hami pe arong do waktu na mamutin ni ham. Ase foto kamu mulai masuk tu gereja. Satu na mulai pamasuk-masuk non. Satu na mulak. Daku foto ai pikir ya suhuton na dua. Ibereng do tu jolo. Alai tatapan na kosong. Songoni nang paranak, songoni nang berburu. Arong do pe na wajorbo na. Hasuhuton paranaki lau si parenges do. Renges. Leboy songoni ade. Anak kondai pasu-pasu renges. Hamu na dua. Ala bapakku hamu. Sotungi baik kamu sogo isi dikalang songoni. Anno sukunon ni parsi dikalangin saya isi do bibel proisin na borusi bolo na patuk do inam se. Ido ka boy renges ipasu-pasu anak konna ipasu-pasu boruna boy renges. Kan? Jadi unang arung atong na renges ini kan penting. Karena ini adalah langkah awal loh, langkah awal. Ibaratnya ketika kita hendak memulai sesuatu, katakanlah perlombaan, pertandingan atau apapun itu, ini adalah start. Jadi kalau salah startnya, itu ngapain salah mah? Apalagi mah satu
ujungnya, finishnya. Adong musena susah tu finish. Jadi ini adalah start. Karena itu Inang mencoba supaya si Jetro ini relax dulu. Dengan lihat tangan si Jetro. Oh, lu naruh aku. Alehu do pemaruh aku apa na jauh lu tiki martupol songoni do to. Si putri pe buk inna to rusadorana ya. Ado pe sayon bainon ninang bibilon. Ado pe sayon. Onu kebak do pion. Itonga-tonga ni jami tau nalani unang daw miki bekam. Ate. Mari kita bayangkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua orang yang sedang membangun rumah. Yang satu, dia membangun rumahnya di atas pasir. Lalu yang kedua, dia membangun rumahnya di atas batu. Tapi ketika hujan badai topan dan bencana datang, rumah yang dibangun di atas pasir itu dia hancur, berkeping-keping. Karena apa? Pondasinya lemah. Isa salugo irutong buti dan tinggal manangaha. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu itu dia kokoh, teguh dan berdiri tegap. Dia mampu lalui hujan badai topan termasuk bencana itu. Demikian juga kepada kedua mempelai ini. Saudara sedang berencana untuk mendirikan dan membangun sebuah rumah. Molo diilustrasi Jetro. Jol mana pabigahum mau membangun rumah di atas pasir kah atau di atas batu? Di atas batu Inang. Oh yakin? Yakin. Oh putri? Sahata mainan. Sahata. Ida. On calon-calon so kamu udah sogoton. Bek kamu kainai sahata mahami kamanginang. Abi ala malas do. Sahata mahami kainang. Tadokmu ma tadokku, padokku ma padokmu. Inna kan? Abi alani nasi bersiap podo. Unang songoni ho putri. Ikut tedero ho nga aktifin apa sobulu. Malomar katai, malomar tangiang, malomar organisasi dah putri ikut teri dah ho musai baru si bolon. Itu dah songon nai joloon. Nah. Jadi Jetro, molok jika saudara salah seorang yang membangun rumah itu di atas batu, manangi persiap pokok kidan, bau nak kolak kata to. Aka papan. 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 Amse. Paku. Jerong dekatui hono yang paku sih. Papan. Paku. Urasa mau suku selinayo rarak namon. Si putri majo. Jadi kamu putri unang sahata, papan paku. Jangan itu jawabanmu lagi. Nah, kalau keinginanmu mau membangun rumah itu di atas batu sehingga rumah itu menjadi batu yang kokoh, kuat, teguh, berdiri. Sekalipun hujan, badai, topan, angin puting beliung datang, dia kokoh dan teguh berdiri. Apa yang sudah kau persiapkan? Semen, batu bata. Semen, batu bata. Oh. Mau lihat emang ide bata. Daw pola loja sogot amang si mamoro pajay honana komon. Aingai para di batu doh paku. Mau lihat emang ide bata. Daw pola loja ho bapakku. Tedaro berusi bolo no ngai para di batu bata doh semen. Jadi mau lihat takut jol masogot papa doh paku itu dia mah ho. Kan di atas batu. Oh, di atas batu. Jadi kalau orang mencuri semen dan batu batamu, kemana kamu putri? Cari lagi nang beli lagi. Cari lagi yang lain. Gabe songon nama tena huboto ika. Gabe songon nama tena huboto iba. Olak ni majoi. Ngagabe magu pusu kau. Artinya kita membutuhkan rumah yang kokoh. Alenang papa dok batu kidan. Rumah yang kokoh. Itu sebabnya dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi Jetro moloi babung hope sapu sopapan dang margunai kedan molo seus pasahat tu debata. Jadi putri, sekalipun kau nanti menjadi toke batu bata atau toke semen, tidak akan berguna. Semua akan sia-sia kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu. Itu sebabnya nas khotbah ini katakan, di atas semuanya itu, digijang ni semet doh pakui, digijang ni batu bata doh ahar benaking papa nih. Kan? Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi holong do perjolo kawan. Oh, mak banguli mau ngau papung papan. Ya ada sodi. Pak, aku nikah lah Bang Jetro udah banyak papannya sama pakunya. Dangat si songoni. Kenakanlah kasih. Kasih sebagai pengikat antara Jetro dan putri ini yang menyempurnakan. Kasih yang mengikat keluarga si Mamora dohok keluarga si Bolonon. Holong dona badumuhuk kamu dohot na mengikat tamu. Alani usukum majoho kedan. Holong doroham tu si putri yo. Holong ina. Holong. Tutu dang marga busuisi. Dang. Alena tu hari saya dahu bereng do chattingan na asing ihapen. Ibai si putri oma status WA nomor bedai hamu isei. Nah sorong do naking suku-suku tu Bibel Pro ahon na menyelidikion ala Bibel Pro na menyelidiki amang adiga do na ngawi suku na sewelusin na rohaku. Nah sorong do. Jenga tutu be holong roha. Tutu ina. 3%. 1000%. Iya. Molo perside pua madokoni kecetin na. Ya ada bibi gemui kecetin na. Omong kosong. Nah, itu kan. Kau putri mengasihi si Jetro. Iya, mengasihi. Iya, Nang. Mengasihi si Jetro. Iya, Nang. Berapa persen? 1000 sama. Ngadek salamat doi bana kan? Itu pun tong doi bohong. Iya kan? Nah, karena survei membuktikan tidak ada hubungan manusia termasuk hubungan suami istri yang mencapai 100%. Dang adongi, dang nape biar honau, ala naungi beges doau, ngahu alami, ngahu rasahon. Tidak ada istri yang mempercayai suaminya 100% bahkan 1000%. Adong mertudu majo. Iro kan? Molo toho adong idang periksaonmu HP ni amat tam. Isiru nakingi teleponon. Ai do kondisi chatting nai. Gitu caranya itu kan. Molo adongi datung moru hepeng sia dopek ni amat tam moli getuko di kamar. Itu kan? Enggak ada sampai segitu. Tapi hari ini Tuhan hendak mengingatkan. Dalam langkah awalmu ini ya, startmu ini jangan sampai salah. Kenakanlah kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Holong nasongo dia deh. Itu kan? Usukum majomu seho. Bahasa mah holong roham tu si putrion. Bahasa orang tu si onian, tu si martaan, tu si edika gudang sana poso nih. Adong di si paribamu baru si torus, baru papahan, masih ikut tu si putrion. Dia do persilat nih. Iya. Dangi motoho. Bah. Songon dia dong muse. Ah? Boharon. Nanang helani si bolonon. Aduh mabain holong roham tu si putrion. Dangi motoho. Alasan holong adong. Matong, itu masuk tu naking alasan holong. Manang nasalah do suku-suku ki. Dang, olo alasan holong adong inang adong. May. Iya.
Asik aku bareng. Bolosian fisik muka oke. Rupa-rupa. Molosian fisik, muka oke. Nah, fisik, muka oke. Aham seh. Kulit rada gelap sedikit. Bah, Oke. kulit rada gelap. Oke. Aham seh. Perkenalan di pertama adong olo mangoloi sauti hata. Oh, perkenalan pertama adong roha mangoloi. Baik. Tabu kupas jo elusmon. Si Putrion fisik rupa oke. Sogot dung melahirkan anak pertama ngasing fisik niod dok rupa niol. Holong dope roham. Holong. Toho. Toho. Alana nang ibu tioko dope dah. Nang mandalan dope. Holong dope roham. Holong. Karena dia melihat fisiknya kan. Jika fisik itu berubah apakah tetap mengasihi? Itu kan? Baru anak warna kulit gelap. Jadi sogot dung mamora ho. Tu salon nama karejunio glowing kulitna. Holong dope roham. Gebe botar di mana? Tetap holongin ah. Oke. Oh sudah itu mengareka moda. Menang buah-buaham sogot sudah itu kami memuruki ho. Nah itu alasan dari si Jetro. Lalu kamu Putri apa alasanmu mengasihi lalu memilih si Jetro ini? Kan banyak yang lain. Banyak di sana. Ada si Ricky, ada si Pandi, siapa banyak situ. Si Eben ada banyak situ yang lebih manis dari si Jetro ini. Lalu kenapa si Jetro ini? Karena perjuangan dia deketin aku nang. Perjuangan mendekati. Bah. Tapi nanti kan setelah menikah nggak ada lagi perjuangan mendekati. Tapi kan kalau udah ke pernikahan udah membuktikan itu dia Oh serius. udah terbukti ya. Ada lagi. Karena putih juga sih, aku kan hitam, dia putih. Karena putih. Apa lagi? Apa ya? Nurut nang orangnya. Hah? Nurut, diajakin ngomong apa-apa, iya dek gitu. Oh nurut. Oke. Ya. Alai oddoda. Mulai do penon jadi peganganmu susah dohamu muse. Idoda. Sekali lagi kenakanlah kasih Tuhan yang mengikat, mempersatukan lalu menyempurnakan. Itu sebabnya ngaya oku jami tahun. Dalam satu buku ucapan selamat yang ditulis oleh pendeta Andar Ismail itu, dia katakan kepada dua insan yang berkomitmen untuk mendirikan dan membangun rumah tangga diucapkan apa coba? Selamat ribut rukun. Kamu luarong na terpasu-pasu haro rosomal tabigi. Selamat menempuh hidup baru. Selamat berbahagia. Amse. Nah, dalam hal itu kita kurang menyampaikan realita. Sidohonota jalan gomos. Selamat ribut rukun. Jalan gomos. Selamat ribut rukun. Karena mau tidak mau, terima atau tidak terima, itulah realita sebuah pernikahan. Bertudu maco hita, mulai sian terpasu-pasu satu sonari dak ribut. Bertudu maco hita. Pete joda asa hupaboa taringot tusi. Jaina jolo tiki anak boru do peau ngacalo bibel pro. Hudul mau di samping ni aka ina-ina. Jadi tongom mengadopi pesta pernikahan. Jai marsi sulang-sulangan manian pengantinon. Ibu to hamu doa hidokon ina nasada bereng. Tapa bereng-bereng jo na duaan. Paima ropat doiti inna. Asa ibu to ho. Una terbangga ho kawan. Nasosodok dope. Sengak ni tawani. Realita sebuah pernikahan itu adalah ribut, rukun, rukun, ribut, ribut, rukun. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Dangarong naboy mengingkari. Mana usuku jamu? Siapa yang bisa hitung berapa kali dia ribut? Gak ada karena terlalu banyak, terlalu sering. Siapa yang tahu berapa kali dia rukun? Gak ada yang mampu karena
hampir seluruh hidup kita ini, sepanjang usia pernikahan kita ini, memang itulah realita yang harus kita hadapi. Ribut rukun. Alai. Odona perlu tak catat. Pernikahan yang dibangun oleh komitmen, yang didasari oleh kasih Tuhan itu, sekalipun dia mengalami ribut, ada konflik, ada persoalan, dia mengimani itu sebagai jalan Tuhan untuk semakin mengikat. Karena apa? Hamuna dua terdiri dari dua latar belakang yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, suhu yang berbeda, wilayah yang berbeda. Sehingga hal-hal ini memungkinkan kita untuk ribut. Molo sojolo ribut, dang bertemu, dang rukun. Alanido sekali lagi firman ini katakan, kenakanlah kasih. Jadi molo ribut tamu sogot, kasih kenakan, lalu rukun, gitu ya. Unang baik prinsipmu. Lu isi, saya toy ya unang, enakan. Arong do iso pengalamanmu berbeda iso istri sampai sebulan dang masih tuan. Arong, mana? Arong, i pengalaman ni na tuh di sebotoh. Ilu, alai molo ha bilang tahan aja. Molo pagi berbedai 2 jam ngacari-cari ahai, cari kawan. Cari-cari berat, unang pola betek kamu amang, si tohoro na urok konon, itu kan. Molo boy unang pola lewat sadari dah. Ayah pola nani guluk nama rumah tangga korwa, ribut ya rukun, ya ada ribut ya rukun, ada ribut ya rukun. Songoni do sogot toy na, molo ribut do paru maimon, rukun matong muse. Unang tor, ima pigi mamu siak kutaon, unang, itu kan. Songoni inang ribut tuh helamon. Dak kasih dang najol mahapei. Palau mi sejebun unang berong bahasa-bahasa na songoni. Zaman sudah maju, teknologi berkembang, iman kita sedia rosonarion na soboi ta serap. Dari media sosial informasi memungkinkan kita untuk terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kasih yang mengikat itu, Jethro dan Putri, dia berasal dari Tuhan. Bukan ciri dan tanda fisik yang kenapa tidak didasari oleh ciri dan tanda fisik? Karena ciri dan tanda fisik itu akan berubah. Dang terus bagak si putrion. Dang terus posok. Hopi songoni itu. Ay na molo dun si di kalangan non, ay na birong galotor do mangulaw kan. Dang terus botar si Jethroon. Ciri fisik itu akan berubah, tetapi kasih Tuhan tidak akan berubah. Lalu yang kedua, kalau firman ini katakan kenakanlah kasih yang mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu adalah dari Tuhan. Ingok dah, dangadong uli natabain, dangadong denggan di pangalahon natabain, alay debata dihaholong idohita. Begitulah kasihmu kelak. Dah, tu si Jethro sebaliknya juga. Lalu yang kedua, miliki komitmen yang tak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Tadi udah memilih toh baru membangun rumah di atas batu. Datang angin dia nggak goyah, datang badai dia pun nggak goyah, terjadi bencana dia pun nggak goyah. Karena apa? Dia punya komitmen yang tidak tergoyahkan. Karena apa? Prinsip di dalam hatinya setia. Sekali seumur hidup do Jethro pernikahan mo, baik miki ya sesudah mebegi, unang terlena. Sekali seumur hidup toh Putri, Iya inang. berkomitmenlah untuk setia. Jangan pernah berkhianat kepada pasanganmu. Jangan lukai pasanganmu. Jangan sakiti pasanganmu. Ingat, ketika saudara membangun rumah ini, saudara tidak hanya berjanji kepada pasanganmu, kepada sesamamu, tetapi yang terutama adalah kepada Allah. Lalu berjanjilah untuk setia. Lalu yang ketiga, hubunganmu ini harus dilandasi oleh doa. Jadi kalau pemazmur katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Bagaimanakah cara kita untuk mengundang Tuhan dalam rumah tangga yang kita bangun? Berdoa. Dasarilah rumah tanggamu di dalam doa. Alai molo hamuna dua, unang kecewa hoda,
inang bibel pro ngau pa yutiu perdalanan nina duaon ala aktif doon dina poso bulung. Bahkan saya selalu mendorong adik-adikku na poso bulung ini, udahlah ngapain cari-cari yang jauh-jauh, sesama na poso bulung aja mainkan, gitu kan? Alana na huboto manang di dia au marhuria ise mepangisi ni gereja na aktif mantan na poso bulung. Itu selalu kusaksikan. Manangi dia au. Na jole na ngau ketua na poso bulung. Tiki ketua ma au jonoki ina tahun. Ina kan? Hubereng aktif. Gabi situa, gabi bendahara, gabi pereledo. Itu ngatonga ni huria. Karena apa? Dia bertumbuh bersama-sama. Memahami dan mendasari imannya di dalam Tuhan. Saya selalu dorong itu. Molo hamuna dua. Nah hubege saya lelengon. Mantan ni na poso bulung. Songon na sorong do pe rumah tanggana. Sursar. Unang mulai hamuda, ingo tidak, unang sogok dung pidda au si metro on. Horas inang bibel, horas. Itedai nang do si Jetro do si Putri, bahu tadda. Ngasing-ngasing lakani sonari. Unatong songoni. Iko songonot do berita bigel. Horas inang bibel, horas. Ibotei nang do kasi Jetro, imana masonari da baki tua parartau di huriat. Anggoi. Nah, ihuto natong bapon si tua kana ma. Sedikit banyaknya pasti menurun. Begitu juga dengan putri ate. Nah horus dirijen ni parari Kamis. Dirijen na poso bulung naik kelas menjadi dirijen parari Kamis. Jadi landasi komitmenmu ini di dalam Tuhan. Jadi jalani langkah awal komitmenmu ini, pemberkatan pernikahan, lalu menjalani hari-hari rumah tanggamu kelak. Songoni nang Tuhamu na dua hasuhuton. Keluarga ini kan komitmen pribadi berdua ini saya harus katakan jangan menjadi beban bagi rumah tangga anakmu. Dainangda jangan menjadi beban. Kalau tidak boleh nang menjadi beban harus menjadi apa? Menjadi berkat. Menjadi pasu-pasu. Kebanyakan kegagalan rumah tangga adalah ketika orang tuanya ikut campur lalu menjadi beban bagi keluarga. Apalagi torido pilit. Audo manang gimana? Bahasa-bahasa songonon dan bahasa-bahasa ni halak Kristen ida. Jadilah orang tua yang menjadi berkat, bukan jadi beban. Jadilah orang tua yang menjadi berkat bagi rumah tangga anakmu, bukan menjadi beban. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menyapa, mengajar dan mengingatkan kami, terkhusus kepada kedua hamba-Mu di sini, Jetro dan Putri, yang membangun komitmen bersama-sama untuk menuju pernikahan kudus, lalu bersama-sama menjalani rumah tangga Kristen yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami serahkan kedua kesungguhan hati hamba-Mu di sini. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang melancarkan setiap rangkaian acara yang telah direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga semuanya berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, dan juga menjadi sukacita bagi kami, terkhusus kepada kedua hamba-Mu di sini. Secara khusus Tuhan, acara kami hari ini akan dilanjutkan dengan kegiatan dan acara yang sesuai dengan budaya Habatahun Nami. Kami serahkan padamu, biarlah Tuhan yang bekerja dan menuntun setiap acara yang telah ditetapkan, sehingga dapat berjalan hingga berakhir dengan baik tanpa kurang satu apapun. Termulialah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa permohonan ini. Amin.